Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'an rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku, sahabat muslim dan muslimah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Dan kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Tazkiyatun Nafsi, Mafhumuha wa Maratibuha wa Asbabuha. Di halaman yang ke-16, Faidatun tata'allaku bil mufadilati bainal fi'lil masyru'i wajtinabil makhduri wa ayyihima anfa'u lil abdi. Pelajaran yang bisa kita ambil yang berhubungan dengan kompetisi, mufadilah. Mana yang lebih memiliki keutamaan, mana yang lebih utama antara mengamalkan yang disyariatkan dan menjauhi yang diharamkan. Mana di antara keduanya yang paling membawa manfaat bagi setiap hamba. Ketika dalam waktu yang bersamaan kita tidak bisa mengumpulkan keduanya, kita memilih apakah kita mempraktekkan yang disyariatkan atau menjauhi yang diharamkan. Tentunya yang sempurna adalah mengamalkan yang disyariatkan, di waktu yang sama kita menjauhi yang dilarang. Namun di sini pembahasannya adalah ketika seseorang seandainya diberikan pilihan mengamalkan yang disyariatkan atau meninggalkan yang diharamkan, mana yang lebih anfa', mana yang lebih bermanfaat. Takallama al-ulama'u fi hadzal amri wa ma huwa al-anfa'u, hal huwa fi'lul masyru'i aw tarkul mahduri. Para ulama membahas permasalahan ini. Mana yang lebih bermanfaat, mengamalkan yang disyariatkan atau meninggalkan yang diharamkan? Faladhi alaihi al-ulama'ul muhakkikuna anna intifa'al abdi bi fi'lil masyru'i a'dhamu min tarkil mahdur. Para ulama muhakkik mereka mengatakan usaha seorang hamba, sesungguhnya ikhtiar seorang hamba, ia berhasil mengamalkan apa yang disyariatkan, itu lebih a'dham, lebih utama dari meninggalkan yang diharamkan. Lebih bermanfaat untuk dirinya dari sisi pahala yang ia dapatkan. Li'annal fi'la fihi masyaqqatun wa fihi imtisalul amrillahi azza wa jalla. Alasannya karena sungguhnya mempraktekkan amalan-amalan yang disyariatkan, yang dituntunkan, yang ada dalilnya, yang ada contohnya, baik itu i'tiqad, amalan jawari ataupun amalan lisan, di dalamnya terdapat berbagai macam kesulitan. Di dalamnya terdapat masyaqqah, terdapat cobaan. Kita butuh biaya, butuh tenaga, butuh pengorbanan. Wa fihi imtisalul amrillahi azza wa jalla. Ketika seorang berusaha mengamalkan apa yang Allah perintahkan, pasti di dalamnya terdapat kesulitan. Mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dana dan seterusnya. Pamtisalul amri al-masyru'i a'dhamu ajran indallah. Sehingga orang yang mempraktekkan amalan-amalan yang disyariatkan, ia mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah azza wa jalla. Wa dzalika annahu muta'alliqun bi fi'lil ta'ati wa fihi ziyadatun fil ajri. Sehingga ketika seorang melaksanakan ketaatan, maka ia berhak mendapatkan tambahan pahala. Di annal abda yahsulu lahul ajra ala fi'li ta'ati wa takfiru dunubi bimtisalil ba'di ta'ati. Kama ja'a fi kasirin minan nususi anna fi'la ta'ati mukaffirun li ba'dil muharramat. Selain ia mendapatkan tambahan ganjaran, tambahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ia mengamalkan ketaatan,
maka ia pun mendapatkan bonus apa? Ia akan mendapatkan penghapusan dosa. Dengan ia melaksanakan sebagian ketaatan, selain ia mendapatkan pahala, ia juga mendapatkan bonus dihapus dosa-dosanya. Sebagaimana dijelaskan dalam berbagai dalil di dalam nas, ketika seorang melaksanakan ketaatan yang ia laksanakan tersebut bisa menghapuskan sebagian keharaman yang pernah ia lakukan. Ya. Sehingga manfaatnya sangat besar. Ini alasan bahwasanya mempraktekkan yang disyariatkan itu lebih afdhal daripada meninggalkan yang diharamkan. Lakinna idza nadarna nadratan ukhra li tarkil mahduri wa fi'lil masyru'i najidu anna tajannubal mahdura musyaddadun fihi aktsaru min fi'lil masyru'i. Maka tetapi apabila kita melihat dari sisi yang lain, kalau tadi dari sisi lebih banyak mana, lebih besar mana pahalanya, mengamalkan yang disyariatkan atau menjauhi yang dilarang. Namun kita melihat dari sisi yang lain, meninggalkan yang diharamkan, ya, menjauhi segala yang diharamkan lebih ditekankan daripada mempraktekkan yang disyariatkan. Ya. Lebih ditekankan, musyaddad. Ya. Ketika seorang dihadapkan dengan dua perkara, ya, ia lebih memilih meninggalkan yang diharamkan atau mengamalkan yang disyariatkan. Ya. Di sisi yang lain, mengamalkan yang disyariatkan pahalanya jauh lebih besar dari meninggalkan yang diharamkan. Tetapi di sisi yang lain juga, meninggalkan yang diharamkan ini sangat ditekankan, sangat ditegaskan. Jangan sampai kita mencoba, ya, menenggelamkan diri dalam perbuatan maksiat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu, wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Ya. Rasulullah bersabda, apabila aku telah melarang kalian dari sesuatu, melarang dari berbuat dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, apa yang dikatakan Nabi? Fajtanibuhu, jauhilah. Jauhilah, jangan coba-coba mengamalkan apa yang dilarang. Dan apabila aku menyuruh kalian dari sesuatu, menyuruh amalan-amalan yang disyariatkan, fa'tu minhu mastata'tum. Amalkanlah sesuai dengan, lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim. Ya. Dari hadis ini kita bisa melihat Rasulullah lebih mendahulukan larangan, yaitu dengan memerintahkan kita untuk menjauhi perbuatan yang diharamkan. Baru kemudian Rasulullah menyuruh kepada kita, laksanakanlah apa yang aku perintahkan sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Famin huna qala al ulama'u inna tarkal makhduri lam yu'allaq alal istita'ati. Dari hadis ini para ulama mengatakan sesungguhnya meninggalkan segala yang dilarang itu tidak ada hubungannya dengan al-istita'ah, tidak ada hubungannya dengan kemampuan. Tidak ada toleransi. Artinya Allah SWT sudah merancang larangan, sudah merancang, mendesain, ini haram, ini dosa besar, ini syirik, ini bid'ah. Ketika kita sudah tahu ilmunya, maka tidak ada toleransi. Wajib untuk meninggalkan. Karena seluruh manusia yang sudah memiliki ilmu tentang sesuatu yang diharamkan, pasti ia diberikan kemampuan oleh Allah, sanggup untuk meninggalkannya. Li'annahu maqdurun alaihi. Sesungguhnya ia diberikan kemampuan untuk bisa menjauhi segala yang diharamkan. Ketika kita tahu, ya, syirik itu adalah dosa besar, dosa yang sangat besar,
Allah sudah memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa menjauhinya. Ketika seorang sudah tahu ilmunya bahwa bid'ah itu adalah dosa besar, pasti Allah sudah memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa menjauhinya. Ketika kita sudah tahu zina itu haram, sudah tahu ilmunya, sudah tahu konsekuensinya, ya, maka Allah sudah memberikan kemampuan kepada diri kita bahwa kita pasti mampu meninggalkan perbuatan zina tersebut. Demikian juga perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya. Ketika seorang sudah diberikan ilmu tentang bahayanya riba, bahayanya mencuri, bahayanya gosok, bahayanya mengambil hak orang lain dengan cara zalim, pasti tanamkan kepada diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemampuan kepada kita untuk menjauhinya. Ya. Wa amma filul masyru'i fa innahu ulliqa ala istita'ah. Berbeda dengan mempraktekkan amalan-amalan yang disyariatkan. Maka ini ada hubungannya dengan kemampuan. Tidak semua orang itu mampu melaksanakan sholat wajib dalam keadaan berdiri. Karena di antara saudara-saudara kita ada yang tidak mampu berdiri. Dia mampunya cuma duduk. Ada orang yang tidak diberikan kemampuan untuk melaksanakan puasa Ramadan karena kesehatan. Sehingga ia membayar dengan fidyah. Ya. Ada juga orang yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk menunaikan ibadah haji. Ya. Sehingga melaksanakan apa yang disyariatkan ini berhubungan dengan istita'ah, berhubungan dengan kemampuan. Ya. Li'anna ba'dun nasi qad ya'jizu anhu. Karena sebagian manusia ada yang tidak memiliki kemampuan untuk mempraktikkan apa yang disyariatkan, terutama perkara-perkara yang wajib. Walihada kana tarkul mahduri musyaddadan fihi. Oleh karena itulah berdasarkan hadis Nabi tersebut, meninggalkan yang diharamkan jauh lebih ditekankan daripada mempraktikkan apa yang disyariatkan. Li'annahu min babit tarki wa amma fi'lu al-masyru'i fa innahu qad ulliqa ala istita'ah. Karena meninggalkan yang diharamkan itu tidak ada hubungannya dengan al-istita'ah. Artinya apa? Semua manusia itu pasti mampu. Sehingga dengan memiliki ilmu tentang ini, kita tidak gampang mudah ditipu oleh iblis. Kita tidak mudah dijebak oleh setan. Ya. Terkadang ada sebagian manusia, ya, ada yang ia mendapatkan bisikan dari iblis, dari setan, bahwa meninggalkan maksiat itu, ya, harus bertahap, ya. Padahal ia sudah tahu bahwa maksiat itu, ia sudah tahu ilmunya bahwa perbuatan tersebut haram, ya. Sehingga ia ditipu oleh iblis, disesatkan oleh setan, sehingga ia menunda-nunda dari bertobat, menunda-nunda meninggalkan perbuatan yang diharamkan, menunda-nunda dari meninggalkan perbuatan syirik, menunda-nunda dari perbuatan zina, menunda-nunda bertobat dari perbuatan riba, perbuatan gosok dan seterusnya. Ya. Karena ia tidak memiliki ilmu tentang tadi, ya, bahwasanya meninggalkan yang diharamkan itu tidak ada hubungannya dengan al-istita'ah. Pasti semua orang yang sudah mengetahui ilmunya itu diberikan kemampuan. Kecuali ia adalah orang yang baru saja masuk Islam atau baru hijrah, yang ia belum tahu kalau itu adalah dosa, kalau itu adalah perkara yang haram. Namun kalau dia sudah tahu perbuatan tersebut haram, perbuatan tersebut dosa, maka tidak ada alasan lagi, tidak ada hubungannya dengan al-istita'ah. Berbeda dengan mempraktekkan yang disyariatkan. Ya, maka ini berhubungan dengan al-istita'ah. Ya. Famin hadhil jihati yulahadu anna tarkal mahdur la udrun fihi wa laysa huwa muta'alliqun bi fi'il wala istita'ah. Sehingga kesimpulannya, ya, yang perlu digarisbawahi bahwasanya meninggalkan yang diharamkan itu tidak ada alasan. Ketika seorang sudah tahu ilmunya, tidak ada alasan bagi dia untuk tidak bertobat, tidak ada alasan bagi dia untuk berhenti dari mengamalkan yang diharamkan, karena tidak ada hubungannya dengan al-istita'ah. Bal huwa maqdurun alaihi wa huwa ashalu alal abidi. Bahkan ia diberikan kemampuan oleh Allah SWT untuk dapat meninggalkannya.
ia diberikan kemampuan mudah bagi setiap hamba untuk meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Mungkin ini saja yang bisa kita bacakan. Mudah-mudahan bisa memberikan faidah. Ya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.